Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Apa kabar rekan-rekan semua? Semoga kita, keluarga kita selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, diberikan kesehatan lahir batin, dimudahkan segala urusan untuk kebaikan, diberikan rezeki yang banyak, halal berkah untuk bekal ibadah, dan bahagia selalu. Amin ya robbal alamin. Untuk kali ini saya akan membahas anak berkebutuhan khusus jenis tunadaksa, yaitu anak yang mengalami hambatan gerak dan motorik. Oke, sebelum pembahasan jangan lupa untuk tekan tombol like, subscribe, dan aktifkan tanda lonceng agar tidak ketinggalan video-video saya selanjutnya dengan materi-materi yang berbeda. Terima kasih. Oke, kita mulai pembahasan. Beberapa pengertian tunadaksa atau anak yang mengalami hambatan gerak dan motorik. Pengertian pertama, tunadaksa adalah ketidakmampuan anggota tubuh untuk melaksanakan fungsinya secara normal sebagai akibat bawaan, luka penyakit, atau pertumbuhan yang tidak sempurna sehingga untuk kepentingan pembelajarannya perlu layanan secara khusus. Pengertian selanjutnya, tunadaksa adalah anak yang memiliki anggota tubuh tidak sempurna. Pengertian tunadaksa yang ketiga yaitu suatu keadaan rusak atau terganggu sebagai akibat gangguan bentuk atau hambatan pada tulang, otot, dan sendi dalam fungsinya yang disebabkan oleh penyakit, kecelakaan, atau dapat juga disebabkan oleh pembawaan sejak lahir. Pengertian tunadaksa keempat yaitu bahwa tunadaksa sering juga diartikan sebagai suatu kondisi yang menghambat kegiatan individu sebagai akibat kerusakan atau gangguan pada tulang dan otot sehingga mengurangi kapasitas normal individu untuk mengikuti pendidikan dan untuk berdiri sendiri. Pengertian berikutnya, tunadaksa merupakan istilah lain dari cacat tubuh atau tuna fisik, yaitu berbagai kelainan bentuk tubuh yang mengakibatkan kelainan fungsi dari tubuh untuk melakukan gerakan-gerakan yang dibutuhkan. Pengertian tunadaksa yang lain, bahwa tunadaksa adalah penyandang bentuk kelainan atau kecacatan pada sistem otot, tulang, dan persendian yang dapat mengakibatkan gangguan koordinasi, komunikasi, adaptasi, mobilisasi, dan gangguan perkembangan keutuhan pribadi. Selanjutnya, pengertian yang lain, tunadaksa adalah anak penyandang cacat jasmani yang terlihat pada kelainan bentuk tulang, otot, sendi, maupun saraf-sarafnya. Selanjutnya, tunadaksa sama dengan istilah yang berkembang seperti cacat tubuh, tunaraga, cacat anggota badan, cacat ortopedik, crippled, dan orthopedically handicapped. Menurut Samuel Oakes, bahwa seseorang dikatakan tunadaksa jika kondisi fisik atau kesehatan mengganggu kemampuan anak untuk berperan aktif dalam kegiatan sehari-hari di sekolah atau di rumah. Contoh, anak yang mempunyai lengan palsu tetapi ia dapat mengikuti kegiatan sekolah seperti pendidikan jasmani, atau ada anak yang minum obat untuk mengendalikan gangguan kesehatannya, maka anak jenis ini tidak termasuk penyandang gangguan fisik. Namun, jika kondisi fisik tidak mampu memegang pena atau sakit-sakitan,
atau mengidap penyakit kronis dan sering kambuh sehingga tidak dapat bersekolah secara rutin, maka anak ini termasuk penyandang gangguan fisik atau tunadaksa. Ini menurut Samuel. Dari beberapa pengertian yang sudah saya paparkan, dapat ditarik kesimpulan bahwa pengertian tunadaksa yaitu anak yang mengalami gangguan pada anggota tubuhnya, baik itu disebabkan oleh penyakit, kecelakaan, atau disebabkan oleh pembawaan sejak lahir. Lanjut, untuk klasifikasi anak tunadaksa antara lain: A. Tunadaksa ortopedi, B. Tunadaksa saraf, C. Clubfoot atau kaki seperti tongkat, yang D. Clubhand, tangan seperti tongkat, E. Polydactylism, yaitu jari yang lebih dari 5 pada masing-masing tangan atau kaki. Yang berikutnya syndactylism, yaitu jari-jari yang berselaput atau menempel satu dengan lainnya. Yang berikutnya torticollis, yaitu gangguan pada leher sehingga kepala terkulai ke muka. Berikutnya spina bifida, yaitu sebagian dari sumsum tulang belakang tidak tertutup. Yang I. cretinism, yaitu kerdil. Yang berikutnya microcephalus, yaitu kepala yang kecil atau tidak normal. Lanjut, Halahan dan Kaufman mengklasifikasikan karakteristik kelainan anak yang dikategorikan sebagai penyandang tunadaksa ortopedi dan tunadaksa saraf. Yang pertama, tunadaksa ortopedi. Bahwa anak tunadaksa ortopedi yaitu anak tunadaksa yang mengalami kelainan, kecacatan ketunaan tertentu pada bagian tulang, otot tubuh, ataupun daerah persendian, baik itu yang dibawa sejak lahir ataupun yang dialami kemudian, yaitu karena penyakit ataupun kecelakaan, sehingga mengakibatkan terganggunya fungsi tubuh secara normal. Kelainan yang termasuk dalam kategori tunadaksa ortopedi antara lain poliomyelitis, tuberkulosis tulang, osteomyelitis, arthritis, lalu paraplegia, hemiplegia, muscular dystrophy, kemudian kelainan pertumbuhan anggota atau anggota badan yang tidak sempurna, cacat punggung, amputasi tangan, lengan, kaki, dan sebagainya. Yang kedua, tunadaksa saraf. Bahwa anak tunadaksa saraf yaitu anak tunadaksa yang mengalami kelainan akibat gangguan pada susunan saraf otak sebagai pengontrol tubuh. Efek luka pada bagian otak tertentu, penderita akan mengalami gangguan dalam pengembangan yang bisa berakibat ketidakmampuan dalam melaksanakan berbagai bentuk kegiatan. Salah satunya bentuk kelainan yang terjadi pada fungsi otak dapat dilihat pada anak cerebral palsy. Adapun yang dimaksud dengan cerebral palsy yaitu gangguan aspek motorik pada otak. Untuk klasifikasi tunadaksa dilihat dari sistem kelainannya terdiri atas 1. Kelainan pada sistem cerebral atau cerebral system. Yang kedua, kelainan pada sistem otot dan rangka. Bahwa penyandang kelainan pada sistem cerebral, kelainannya terletak pada sistem saraf pusat seperti cerebral palsy atau kelumpuhan otak. Cerebral palsy ditandai oleh adanya kelainan gerak, sikap, atau bentuk tubuh, gangguan koordinasi,
kadang-kadang disertai gangguan psikologis dan sensoris yang disebabkan oleh adanya kerusakan atau kecacatan pada masa perkembangan otak. Untuk golongan anak tunadaksa yang banyak ditemukan pada kelas-kelas biasa, yaitu belajar bersama anak normal antara lain. 1. Jenis poliomyelitis. Poliomyelitis merupakan suatu infeksi pada sumsum tulang belakang yang disebabkan oleh virus polio yang mengakibatkan kelumpuhan dan sifatnya menetap. Yang kedua, muscular dystrophy. Muscular dystrophy adalah jenis penyakit yang mengakibatkan otot tidak berkembang karena mengalami kelumpuhan yang sifatnya progresif dan simetris serta ada hubungannya dengan keturunan. Yang ketiga, spina bifida. Bahwa jenis kelainan pada tulang belakang yang ditandai dengan terbukanya 1 atau 3 ruas tulang belakang dan tidak tertutupnya kembali selama proses perkembangan. Hal ini akibatnya fungsi jaringan saraf terganggu dan dapat mengakibatkan kelumpuhan. Hydrocephalus yaitu pembesaran pada kepala karena produksi cairan yang berlebihan. Biasanya kasus ini disertai dengan ketunagrahitaan. Cukup di sini pembahasan dari saya tentang pengertian anak tunadaksa atau anak yang mengalami hambatan dalam gerak dan motorik serta klasifikasi anak tunadaksa. Terima kasih bagi yang sudah meluangkan waktu untuk membuka channel ini, yang selalu mendukung channel ini dan sudah tekan tombol like, subscribe, aktifkan tanda lonceng. Semoga channel ini semakin berkembang dan memberi manfaat bagi semua. Amin ya robbal alamin. Tetap semangat dalam situasi dan kondisi apapun, semangat. Sampai jumpa pada video-video saya yang lain yang selanjutnya dengan materi-materi yang berbeda. Sampai jumpa.